Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aida. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menggantikan tugas presentasi saya yang tertinggal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, yang melatar belakangi penyusunan program bimbingan dan konseling itu bahwa pelayanan bimbingan konseling ini bisa juga disebut sebagai profesi yang terintegrasi sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Jadi konselor itu memiliki peran yang diakui sejajar dengan pendidik lainnya atau seperti guru-guru biasa yang ada di sekolah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dengan posisi ini, konselor atau guru BK juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kesuksesan pendidikan siswa secara menyeluruh. Nah, kita lanjut ke pengertian penyusunan program bimbingan konseling. Jadi, setiap guru BK itu perlu membuat program tugas pokok pertama mereka. Jadi, program BK adalah rencana kegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Prayitno pada tahun 2000, jadi program BK itu merupakan kumpulan kegiatan yang direncanakan, terorganisir, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu juga. Jadi, pembuatan program BK menjadi landasan bagi pelaksanaan yang efektif gitu dan terarah dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Perencanaan program BK ini merupakan suatu proses yang kompleks dan penting dalam pengelolaan bimbingan dan konseling. Dari berbagai sumber juga menyatakan bahwa program BK melibatkan perencanaan yang komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang terintegrasi dan urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga. Perencanaan program BK juga mencakup berbagai bidang seperti bimbingan pribadi, bimbingan karir, bimbingan sosial, dan bimbingan belajar, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau lembaga terkait. Nah, lalu apa sih tujuan penyusunan program BK ini? Jadi, tujuan penyusunan program BK ini adalah untuk memberikan pedoman yang pasti dan jelas juga bagi guru bimbingan konseling atau guru BK agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efisien, dan efektif. Dengan adanya program BK yang terstruktur dengan baik, jadi hasil-hasil dari kegiatan tersebut juga dapat dievaluasi secara efektif juga. Penyusunan program BK yang baik juga tidak hanya memastikan pencapaian atau tujuan kegiatan BK dan tujuan sekolah secara umum, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas BK di sekolah. Nah, lalu apa sih manfaat penyusunan program bimbingan dan konseling ini? Jadi ada beberapa manfaat terkait penyusunan program bimbingan dan konseling ini. Yang pertama untuk sekolah. Jadi penyusunan program BK dapat memperkokoh kerjasama antara petugas bimbingan dengan guru bidang studi, kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah. Jadi selain itu, program BK yang terstruktur dapat meningkatkan tradisi musyawarah dalam penyusunan program bimbingan di sekolah, yang menjadikan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan yang fungsional dalam mencapai kelancaran dan keberhasilan siswa belajar, serta menghindari pelaksanaan layanan bimbingan yang bersifat trial dan error. Yang kedua, manfaat penyusunan program ini bagi guru BK. Penyusunan program BK ini dapat membantu guru BK dalam menyusun program kerja yang jelas, terencana, dan operasional. Ini juga memungkinkan para guru BK untuk merumuskan dan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, manfaat yang ketiga ini bagi pengelola pendidikan. Jadi penyusunan program BK juga memberikan dasar rasional dalam mengimplementasikan program BK di sekolah juga.
Jadi menjamin kualitas program tersebut dan memberikan informasi tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi hal ini juga membantu dalam menentukan standar program dan memberikan data tentang prestasi siswa. Nah, materi yang selanjutnya ada strategi pelayanan program BK perkembangan. Di sini ada pelayanan dasar. Jadi, yang pertama ada bimbingan kelas, yaitu kontak langsung dengan peserta didik untuk diskusi dan brainstorming atau bertukar pikiran. Lalu ada pelayanan orientasi, yaitu untuk mempermudah peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti sekolah dengan materi yang mencakup berbagai aspek sekolah. Lalu ada pelayanan informasi. Jadi memberikan informasi yang bermanfaat melalui berbagai media. Ada bimbingan kelompok juga, yaitu pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil untuk merespon kebutuhan minat mereka. Lalu yang terakhir ada pelayanan pengumpulan data. Jadi mengumpulkan informasi tentang peserta didik dan lingkungan mereka. Nah, lalu ada pelayanan responsif. Dalam bimbingan konseling juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama, konseling individual dan kelompok, yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara tepat. Yang kedua, referral atau alih tangan. Jadi jika konselor ini merasa kurang mampu untuk menangani masalah konselor ini dapat merujuk si konseli ini kepada pihak yang lebih berwenang. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas dalam memperoleh informasi tentang peserta didik. Jadi untuk memecahkan masalah dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru. Lalu ada kolaborasi dengan orang tua peserta didik, yaitu untuk saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran dalam mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan. Dan ada konsultasi bagi guru, orang tua, dan pihak kepemimpinan sekolah terkait juga dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Lalu bimbingan kepada teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lain. Lalu ada konferensi kasus untuk membahas masalah peserta didik. Dan juga yang terakhir ada kunjungan rumah untuk memperoleh data tentang peserta didik tertentu. Lalu yang ketiga dalam strategi pelayanan program bimbingan konseling juga ada perencanaan individual. Yang pertama itu melakukan analisis kekuatan dan kelemahan. Jadi konselor ini membantu peserta didik menganalisis diri berdasarkan data pencapaian, tugas perkembangan, dan aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Lalu pengembangan dan tujuan rencana kegiatan. Jadi peserta didik ini menggunakan informasi yang diperoleh untuk merumuskan tujuan dan merencanakan kegiatan yang mendukung perkembangan diri atau memperbaiki kelemahan. Lalu pelaksanaan dan evaluasi. Jadi peserta didik juga melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan mengevaluasi hasil. Nah, yang terakhir dalam strategi pelayanan program bimbingan konseling perkembangan itu ada dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesi. Jadi konselor ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan, keanggotaan dalam organisasi profesi, partisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan studi lanjutan. Lalu yang kedua ada manajemen program. Jadi program bimbingan dan konseling ini harus dikelola secara jelas, sistematis, dan terarah sebagai bagian terpadu dalam program sekolah dengan dukungan sumber daya manusia, sarana, dan pembiayaan yang memadai. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah penyusunan program oleh guru BK itu sebelum mengentaskan permasalahan peserta didik sangat penting ya perannya. Jadi program ini memudahkan guru BK dalam merencanakan dan melaksanakan program yang akan diberikan kepada peserta didik. Juga evaluasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan peserta didik terkait dengan perubahan sikap dan perilaku pada masa pubertas melibatkan evaluasi proses dan hasil.
Bank analisis hasil evaluasi juga sangat penting dilakukan untuk guru BK untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan yang telah direncanakan. Hal ini juga memastikan bahwa tujuan yang telah direncanakan oleh guru BK dalam program bimbingan juga dapat tercapai. Jadi tindak lanjut dalam layanan juga sangat penting untuk mengentaskan permasalahan peserta didik yang tidak dapat dientaskan dalam satu kali pemberian layanan. Nah, guru BK juga dapat memberikan layanan tambahan atau kegiatan pendukung untuk menunjang keberhasilan suatu layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.